Atas nama juara 3 diraih oleh nomor undi 10 dari lingkungan Santo Blasius, Bapak Ramson Lumban Batu. Oke. Selanjutnya lingkungan Santo Blasius, Bapak Ramson Lumban Batu. Bersiap nomor penghakiman terakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dan yang berduka cita, berdasarkan pengalaman kita sendiri di dunia ini, sangat jelas yang pasti manusia itu pasti mati. Dan belum pernah kita temui di tengah-tengah masyarakat bahwa manusia ada yang hidup selama-lamanya. Tetapi manusia mempunyai batas waktu untuk hidup. Hidup manusia diatur dan ditentukan oleh Allah. Kita percaya bahwa manusia harus menjalani penghakiman ketika kita sudah selesai menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dalam pembacaan Injil menjelaskan bahwa Allah akan membangkitkan orang yang sudah mati, orang baik maupun orang jahat. Artinya terkadang orang yang berbuat baik dalam hidupnya selalu mendapatkan hidup susah dan pahit secara ekonomi. Orang baik walau susah hidupnya, dia akan dibangkitkan ke kehidupan yang kekal, dan inilah upahnya atas perbuatannya sebagai orang baik. Dan sebaliknya, orang yang selalu melakukan yang jahat terkadang enak dirasakan dalam kehidupannya. Mungkin tak pernah susah, tetapi orang jahat tadi, walau hidupnya penuh keindahan dan kemewahan bahkan kekayaan, dia akan dibangkitkan lewat penghakiman terakhir atau mendapat hukuman atas perbuatan jahat yang dilakukan dalam hidupnya, lalu disucikan. Dan apa yang dilakukan dalam hidupnya diterima ganjarannya yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sendiri. Yang pasti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan kelakuan dan perbuatannya masing-masing sebelum mereka masuk surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berduka, dalam bacaan ini yang disampaikan Yesus tadi, di hari penghakiman itu jelas bahwa kita manusia ditempatkan menjadi dua. Orang yang baik, yang selalu taat dan melaksanakan perintah Tuhan dan peduli terhadap sesama manusia. Yang kedua, orang jahat, manusia yang selalu melakukan kejahatan dan tidak mau tahu dengan sesamanya selama hidupnya. Maka dia akan masuk neraka kehidupan yang sangat gelap gulita sebelum mereka diadili dan menerima penghakiman terakhir. Karena itulah Yesus selalu menyerupakan dirinya dengan kaum sederhana, kaum kecil, miskin, dan hina-hina yang menderita, supaya setiap manusia sadar dan berbuat baik kepada sesama dan tidak boleh sombong. Sehingga dengan kehidupan Yesus yang sederhana, kecil, miskin, hina, dan rendah hati, akan mampu memperhatikan sesama, mampu mencintai sesama yang miskin dan papa. Seperti Yesus Kristus selalu peduli kepada semua orang tanpa membeda-bedakannya, selalu sadar hadir ketika kita susah, saat kita menderita dan kesulitan, bahkan kehilangan orang yang paling kita cintai, seperti yang kita lihat sekarang orang tua yang kita cintai ini. Dalam Injil Matius ayat 35 sampai 36, Yesus bersabda,
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah gambaran kepedulian yang sesungguhnya diharapkan oleh Yesus dari kita manusia. Dalam kepedulian ini, maka Yesus akan berkata kepada kita, "Mati hai kamu semua yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan Allah yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Masuklah hai orang benar ke dalam hidup yang kekal." Dan begitu juga sebaliknya bagi orang yang jahat dan tidak peduli dengan perkataan Yesus di atas, maka dia akan mengatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kalian telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang sangat kekal." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan keluarga yang berduka cita, begitulah dengan saudara kita, orang tua kita yang dipanggil Tuhan ini. Belum jelas kita tahu, dan hanya Tuhan yang tahu kemana dibangkitkan, dimasukkan saudara kita ini. Namun kita yakini dan percaya bahwa niat baik dan perbuatan baiknya selama hidupnya sebagai orang beriman akan membawa dia, orang tua kita ini, masuk di dalam surga dan hidup yang kekal. Kita yakin dan percaya juga bahwa orang yang sudah mati diterima Allah menjadi anaknya melalui sakramen permandian yang telah kita terima. Tetapi untuk melewati semuanya ini, kita tetap harus selalu rendah hati, mau berbuat baik, rajin berdoa, dan meminta belas kasih Allah agar saudara kita ini diterima di tempat terindah di surga selama-lamanya. Dan kita memohon agar dosa-dosanya diampuni, dan kita percaya Tuhan menerima saudara kita yang meninggal ini bersama di dalam kehidupan yang kekal. Berharap masuk kehidupan abadi surga, bangkit bersama para malaikat dan orang kudusnya. Sebaiknya bagi keluarga yang ditinggalkan dan masih berjuang di bumi, kematian ayah ini menjadi salah satu bukti dan tanda bahwa diingatkan kembali agar belajar, tetap semangat dan teguh dalam iman. Andalkan Tuhan dalam hidup kita dan lanjutkan perjuangan cita-cita almarhum Bapak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam kehidupan ini marilah kita untuk senantiasa tetap berpegang teguh pada iman dan kehidupan kita, supaya di penghakiman terakhir nantinya kita pasti bisa masuk surga dan selamat, terutama orang tua yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang berduka cita, melalui permenungan bacaan Injil, pesan Yesus dalam bacaan di atas, dan melalui peristiwa kematian orang tua kita ini, mari kita untuk selalu membantu, peduli bagi saudara kita yang menderita, miskin dan terlantar. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh pesan Yesus. Apabila anak manusia dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dengan demikian, agar di ujung perjalanan hidup kita ini kelak sesuai dengan iman kita, Tuhan berkata, "Roh mahamu akan namu pinasupa suni damang, jalohamu maharaja namu diperadi denganmu, siang mulai di tokpa doke di tanahmu. Sayang lihat mengatakan, namun ino, jalo yang puan ini batak
nama dia tohon suruh-suruhan di debata jaya si pertanian kita colman dope di portibion songon nari dok pas manuan nari do amun songon pagubuk kamu sarid dan nalohot didakkan sarid dan nalohot didakkan yang balak nadi gijam doni nahosa nadi pijam doni nahosa anggu daging mulut utama asimun nama lungtung di pilo-pilo nama raja salbu masyak kamu tuju akan dalumun saya Roma nama raja amin semoga amin. Terima kasih Pak.